Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal persamaan trigonometri. Langsung saja kita masuk ke bentuk soal yang pertama, yaitu bentuk dasar. Bentuk dasar yang pertama yaitu cos X sama dengan cos A. Pada interval di bawah ini, nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan cos 30 derajat. Penyelesaiannya, cos 2X sama dengan cos 30 derajat. Kita lihat, ini cosnya bisa langsung dicoret menjadi 2X sama dengan 30 ditambah K dikali 360 derajat. Atau 2X sama dengan negatif 30 ditambah K dikali 360 derajat. Yang ini kita selesaikan, kedua ruas kita bagi dengan 2. Menjadi X sama dengan 15 ditambah K dikali 180 derajat. Jika kita uji, K-nya sama dengan 0, X-nya menjadi 0 ditambah 15. Jadi X-nya menjadi 15 derajat. Jika kita uji K-nya sama dengan 1, X-nya menjadi 1 dikali 180 derajat, 180 derajat, ditambah 15 menjadi 195 derajat. Lalu yang ini, kedua ruas kita bagi dengan 2, menjadi X sama dengan negatif 15 ditambah K dikali 180 derajat. Jika kita uji K-nya sama dengan 1, kita masukkan 1 dikali 180 derajat, 180 derajat dikurang 15, 165 derajat. Jika kita uji K-nya sama dengan 2 dikali 180 derajat, 360 derajat. Lalu dikurang 15 menjadi 345 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 15 derajat, 165 derajat, 195 derajat, dan 345 derajat. Bentuk yang kedua yaitu sin X sama dengan sin A. Soalnya, himpunan penyelesaian persamaan berikut pada interval 2/2 sin X sama dengan 2, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, ini 2/2 sin X sama dengan 2. Nah, kedua ruas kita bisa bagi dengan 2/2. Di sini menjadi sin X sama dengan 1/2 Sin X yang setara dengan 1/2 itu sin 45 derajat atau sin 135 derajat. Nah, kita coret sinnya menjadi X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jika kita uji K-nya sama dengan 0, menjadi 0 dikali 360 derajat, 0. 0 ditambah 45 derajat menjadi 45 derajat. Nah, di abjadnya diminta dalam bentuk radian. Jadi 45 derajat ini kita ubah ke dalam radian, yaitu dikali dengan pi per 180 derajat. Jadi 45 derajat ini sama dengan pi per 4. Nah, di sini sin X sama dengan sin 135 derajat. Sinnya dicoret menjadi X sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji, K-nya sama dengan 0. 0 ditambah 135 derajat. X-nya sama dengan 135 derajat. Kita ubah 135 derajat ini ke dalam bentuk radian, yaitu 3 pi per 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu pi per 4 dan 3 pi per 4. Selanjutnya yaitu bentuk kedua, yaitu bentuk kuadrat. Cos X kuadrat ditambah cos X ditambah C sama dengan 0. Himpunan penyelesaian dari persamaan pada interval di bawah ini adalah 2 cos X kuadrat dikurang 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi.
Nah, masih ingat caranya yaitu dengan dimisalkan. Kita misalkan cos X-nya itu sama dengan P. Jadi, 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Setelah menjadi bentuk kuadrat seperti ini, bisa kita faktorkan. Menjadi 2P dikurang 1 atau P dikurang 2 sama dengan 0. 2P sama dengan 1 atau P sama dengan 2. P-nya sama dengan 1 per 2 atau P-nya sama dengan 2. Nah, setelah seperti ini, kita kembalikan ke permisalan yang pertama. P itu sama dengan cos X, jadinya cos X sama dengan 1 per 2 atau cos X sama dengan 2. Cos X sama dengan 2 ini tidak memenuhi, sehingga yang digunakan yaitu cos X sama dengan 1 per 2. Nah, cos X sama dengan 1 per 2 itu senilai dengan cos 60 atau cos 300 derajat. Cos X sama dengan cos 60 derajat. Cosnya dicoret. X-nya sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji K-nya sama dengan 0 menjadi 0 ditambah 60 derajat jadinya 60 derajat. Nah, karena intervalnya radian, kita ubah juga ke dalam bentuk pi radian. Jadinya 60 itu sama dengan pi per 3. Nah, cos X sama dengan cos 300 derajat. Cosnya dicoret. X sama dengan 300 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji K-nya sama dengan 0. X-nya menjadi 0 ditambah 300 derajat, X-nya sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk pi radian menjadi 5pi per 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu pi per 3 dan 5pi per 3. Yang selanjutnya yaitu sin X kuadrat ditambah sin X ditambah 1 sama dengan 0. Soalnya, salah satu nilai yang memenuhi persamaan di bawah ini adalah 2 sin X kuadrat ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti sebelumnya, kita misalkan sin X-nya sama dengan P, jadinya 2P kuadrat ditambah P dikurang 1 sama dengan 0. Setelah menjadi bentuk kuadrat seperti ini, kita bisa faktorkan. Jadinya 2P dikurang 1 atau P ditambah 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1 atau P sama dengan negatif 1. P sama dengan 1 per 2 atau P sama dengan negatif 1. Kita kembalikan ke permisalan yang pertama, jadinya P itu sama dengan sin X. Sin X itu sama dengan 1 per 2 atau sin X itu sama dengan negatif 1. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu, yaitu sin X sama dengan 1 per 2. Sin X sama dengan 1 per 2 itu senilai dengan sin 30 derajat atau sin 150 derajat. Nah, kedua ruas ini kita coret sinnya, sehingga menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji K-nya sama dengan 0, menjadi 0 ditambah 30 derajat 30 derajat. Kita ubah ke bentuk pi radian menjadi pi per 6. Nah, sin X sama dengan sin 150 derajat. Sinnya dicoret. X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jika kita uji K-nya sama dengan 0, X-nya menjadi 0 ditambah 150 derajat. Iya benar, yaitu 150 derajat. Jika kita ubah ke dalam bentuk pi radian menjadi 5pi per 6. Selanjutnya yaitu sin X sama dengan negatif 1. Sin X sama dengan negatif 1 itu senilai dengan sin 270 derajat. Jadi, sinnya dicoret. X sama dengan 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji K-nya sama dengan 0. Menjadi 0 ditambah 270 derajat itu berapa? Sama dengan 270 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk pi radian menjadi 9pi per 6. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu pi per 6, 5pi per 6, dan 9pi per 6. Selanjutnya, yang ketiga, soal bentuk yang memuat lebih dari satu fungsi.
soalnya yaitu jika tan X sama dengan kotangan X pada interval, maka nilai X yang memenuhi adalah di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Penyelesaiannya, tan X sama dengan kotangan X. Kita kurangkan kedua ruas dengan kotangan X menjadi tan X dikurang kotangan X sama dengan 0. Nah, kita ingat identitas trigonometri yang kotangan X itu sama dengan apa? Sama dengan 1 per tan X. Jadinya tan X dikurang 1 per tan X sama dengan 0. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi tan X. Di sini menjadi tan X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Tan X kuadrat dikurang 1 per tan X sama dengan 0. Nah, di sini tan X-nya kita kalikan dengan 0 menjadi 0. Jadinya tan X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Setelah bentuknya seperti ini, kita bisa faktorkan menjadi tan X ditambah 1 atau tan X dikurang 1 sama dengan 0. Tan X sama dengan negatif 1 atau tan X sama dengan 1. Yang pertama, kita selesaikan tan X sama dengan negatif 1. Tan X sama dengan negatif 1 itu senilai dengan tan 135 derajat dan tan 315 derajat. Ini kita coretannya menjadi X sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji K-nya sama dengan 0, menjadi X sama dengan 0 ditambah 135 derajat itu 135 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk piradian menjadi 3pi per 4. Nah, sekarang tan X sama dengan tan 315 derajat. Kita coretannya menjadi X sama dengan 315 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji K-nya sama dengan 0, X-nya menjadi 0 ditambah 315 derajat, yaitu 315 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk piradian menjadi 7pi per 4. Selanjutnya, tan X sama dengan 1, itu senilai dengan tan 45 dan tan 225. Tan yang dicoret, X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji, K-nya sama dengan 0. X-nya menjadi 45 derajat. 45 derajat kita ubah ke dalam bentuk piradian menjadi pi per 4. Selanjutnya, ini kita coretannya, X-nya menjadi 225 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji, K-nya sama dengan 0, X-nya menjadi 225 derajat. Kita ubah juga ke bentuk piradian menjadi 5pi per 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapatkan yaitu pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4, dan 7pi per 4. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bentuk grafik fungsi. Ya, grafik fungsi. Soalnya, grafik Y sama dengan cos X di bawah sumbu X pada interval penyelesaiannya. Nah, kita lihat grafik Y sama dengan cos X. Sehingga kita harus menggambar grafik Y sama dengan cos X itu seperti apa. Nah, kita ambil dulu fungsinya Y sama dengan cos X. Nah, kita masukkan. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, Y-nya menjadi Y sama dengan cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Ketika X-nya kita masukkan pi, Y-nya sama dengan cos pi. Cos pi itu sama dengan min negatif 1. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 3pi per 2, Y-nya sama dengan cos 3pi per 2. Cos 3pi per 2 itu sama dengan 0. Ketika kita masukkan X sama dengan 2pi, Y-nya sama dengan cos 2pi. Cos 2pi itu senilai dengan 1. Nah, kita dapat titik-titiknya, yaitu 0,1, pi per 2,0, pi, negatif 1, 3pi per 2,0, dan 2pi, 1. Sehingga kita bisa buat grafiknya. Kita gambar seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah grafik Y sama dengan cos X.
Nah, yang ditanyakan yang di bawah sumbu X. Yang di bawah sumbu X itu, ini di bawah sumbu X, terjadi pada interval yang mana? Yang di bawah sumbu X itu dari sini sampai sini. Nah, grafiknya sama dengan cos X di bawah sumbu X berada pada interval X lebih dari sama dengan pi per 2 atau X kurang dari sama dengan 3 pi per 2. Seperti itu. Sekian pembahasan soal-soal persamaan trigonometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.